Halo Bang. Ini dia, Wow. berlian hitam dari kota Sawalunto, Kak. Kami mengibaratkan kota Sawalunto akan jadi kota mati. Mau dibawa kemana nih kota kita, Sawalunto ini? Jadi lahirlah sebuah perda di tahun 2001. Sawalunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya tahun 2020. Bu, gimana cara ngelestariin bahasa ini? Wih, keren. Wes, Bu. Di kota inilah saya memulai perjalanan perdana saya di Sumatera Barat. Sebuah kota yang menggambarkan betapa kayanya Indonesia. Kota yang menjadi warisan budaya dunia. Pertama kali menginjakkan kaki di Sawalunto, saya begitu terpesona dengan keindahan kota tambang ini. Sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan. Banyak orang menyebutnya sebagai kota Kuali. Bangunan-bangunan tua sisa industri tambang batu bara dari masa kolonial Belanda seakan menarik saya ke masa lalu. Ke masa di mana Sawalunto dikenal sebagai salah satu kota penghasil batu bara terbesar di Nusantara dan tertua di Asia Tenggara. Bermula pada tahun 1868, seorang ahli geologi Belanda bernama Willem Hendrik de Greef menemukan ratusan juta ton cadangan batu bara berkualitas tinggi di sekitar aliran Batang Ombilin, salah satu sungai yang ada di Sawalunto. Sejak itu, Sawalunto menjadi kota industri tambang batu bara. Pemerintah kolonial Belanda mempekerjakan penduduk lokal dan mendatangkan tenaga kerja yang sebagian besar adalah narapidana dari Pulau Jawa dan wilayah kekuasaan Belanda yang lain. Hal ini menjadikan Sawalunto sebagai kota multi etnis. Saya keturunan yang kedua, Keturunan kedua. tapi kami sudah ada keturunan yang keempat. Dadah Ibu. Kini aktivitas tambang tidak masif lagi. Sawalunto menyulap diri menjadi kota wisata. Pada tahun 2019, UNESCO mengakuinya sebagai warisan budaya dunia, Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto. Sebagian besar bangunan juga telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan objek wisata. Jalur kereta api adalah salah satu sarana yang dibangun oleh kolonial Belanda untuk memudahkan pengangkutan batu bara keluar Sawalunto. Diresmikan tahun 1894, stasiun kereta api Sawalunto beralih fungsi menjadi museum pada tahun 2005. Sebelum menjadi museum, dulunya ini adalah stasiun kereta api pemirsa. Nah, kita akan melihat seperti apa sejarah kota tambang Sawalunto melalui berbagai artefak yang ada di museum kereta api ini. Ada sekitar 157 benda koleksi di dalam Museum Kereta Api Sawalunto yang menggambarkan sejarah dan perkembangan kereta api di Sumatera Barat. Salah satu cerita yang ingin saya cari tahu adalah tentang lokomotif uap
E1060 atau Maitam. Lokomotif yang satu ini menjadi saksi dari masa kejayaan tambang batu bara Ombilin. Nah pemirsa, ini nih ikonnya kota Sawalunto, kereta api Maitam. Sempat dibawa ke Ambarawa, lalu akhirnya kembali lagi ke kampung halamannya di Sawalunto. Nanti kita akan lihat langsung seperti apa wujudnya di sana. Tapi ini luar biasa sekali sih pemirsa. Alhamdulillah pengunjung puas dengan apa yang kita diusulkan. Cuman kan kita nggak bisa ngeluarin Maitamnya ya. Iya, itu kendalanya satu Pak. Karena kita kan ini libur lokasi ini kan. Bapak, Oh, akhirnya iya. ketemu kita Pak. Agnes yang kemarin nelpon saya ya. Iya, apa selamat kabar, datang. Bapak? Ya, kau sehat. Terima kasih banyak Iya. Pak. Pak, salam kenal ini- Pak. Ya, teman-teman di sini yang Ini tim mengelola. Ya, yang mengelola museum Kereta Api. Kalau yang lokomotif Maitam ini serinya 1060 ini, 1060. Ya. cuma 2 di dunia. Oh iya Pak. Ya. Dan ini kita datangkan dulu dari Ambarawa. Kalau dulu di zaman Belanda itu zaman operasional kereta api memang di sini dibawa ke Ambarawa, ke Museum Ambarawa, sekarang dibawa lagi ke kita. Sini. Inilah yang menjadi ikon kita sejak Iya. 2005. Mari kita lihat. Boleh Pak, dengan senang hati Ya. Pak. Karena kan memang Sawalunto ini kota tambang dulunya, lalu akhirnya mengubah citra menjadi kota tambang wisata yang berbudaya. Nah mungkin Pak Hilman boleh cerita sedikit bagaimana sih Pak perubahan citra ini awalnya gitu? Ya. Karena sudah biasa dengan sebagai pekerja tambang ya. Masyarakat Sawalunto sebagai pekerja tambang ibaratnya pagi bekerja, sore dapat gaji. Nah, setelah tambang ini tidak visible lagi untuk ditambang, Tahun berapa itu tepatnya ya Pak? sampai tahun 2000. 99, 2000 PT Bukit Asam sebagai pemegang konsesi tambang yang terbesar di Sawalunto sudah tidak melakukan penambangan lagi. Nah, sesudah itu pekerja tambang ini yang pegawainya PT BA itu eksodus keluar dari Sawalunto. Sudah sampai 10 ribuan keluar. Akhirnya mereka aku cari makan di tempat lain gitu ya? Iya, ada yang cari makan di luar, ada yang pindah lokasi tambang. Mereka tetap bekerja di PT Bukit Asam, tapi pindah ke daerah lain yang tambangnya masih aktif. Nah, kalau di sini kami mengibaratkan kota Sawalunto akan jadi kota mati. Atau Sempat terpikir begitu iya. Pak? Atau secara administrasi mungkin akan jadi kecamatan dari kabupaten lain. Ya, karena pengungkit perekonomian masyarakat dari sektor tambang sudah tidak lagi. Disitulah masyarakat Sawalunto bekerjasama dengan Pemda, seluruh stakeholder memikirkan itu di tahun 2000 mau dibawa kemana nih kota kita Sawalunto ini. Mau dijadikan apa? Nah, sementara kita punya aset-aset bekas pertambangan. Walaupun itu miliknya perusahaan. Tapi ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk wisata ternyata. Pemikiran kita bersama dengan perguruan tinggi, kita juga kerjasama dengan ITB waktu itu, Institut Teknologi Bandung. Jadi lahirlah sebuah perda di tahun 2001 menjadi kota wisata tambang. Sawalunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya tahun 2020. Setiap sudut kota Sawalunto menyimpan sejarah. Salah satunya adalah Gudang Ransum. Diresmikan sebagai museum pada tahun 2005, bangunan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari cerita tambang batu bara Ombilin. Terutama jika saya ingin mengetahui bagaimana kehidupan para pekerja tambang yang kerap disebut sebagai orang rantai. Ini
merupakan komplek dari Museum Gudang Ransum yang dulunya merupakan bekas dari dapur umum. Berarti ini kita ada di sini berarti ya? Ya, kita posisi Di sini? kita berada di bangunan dapur sentralnya. Ini dapur sentral. Iya. Oke. Jadi di dapur sentral ini dibangun pada tahun 1918, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan makan para pekerja tambang, pasien rumah sakit dan orang Belanda itu sendiri. Oh, semuanya berarti. Iya. Ya? Wah, oke. Jadi setiap harinya itu memasak di dapur umum ini itu untuk memenuhi kebutuhan makan 7.000 orang. Iya, ini pada sejarah untuk memasak makanan di dapur umum. Koleksi yang paling mengagumkan adalah alat masak ukuran super besar ini pemirsa. Ketelnya sendiri itu jumlahnya 20-an, yang kita temukan baru 8. Oh, berarti dulu ini sempat tersebar. Iya, jadi Mbak setelah kita tambang batu bara Nanti kita akan ke sana setelah ini. Oke. Setelah ini. ceritanya. Selain memamerkan berbagai artefak alat masak, Museum Gudang Ransum juga mengumpulkan batu nisan pekerja tambang Ombilin. Sebuah kisah pilu di mana para pekerja tambang tidak dikenali dengan nama mereka, tetapi berdasarkan nomor. Ini batu nisan. Itulah mengapa ketika meninggal dunia, nomor mereka yang tertulis di batu nisan. Di belakang gudang besar terdapat tungku pembakaran. Dulu, bahan bakar memasaknya menggunakan sistem uap. Tepat di bawah ruang masak terdapat ruang bawah tanah dengan pipa cerobong yang mengalirkan uap panas untuk 20 tungku. Untuk pembakarannya di sini 4, cadangannya ada di belakang satu lagi. Nah, ini bangunan ini berfungsi sebagai pabrik es, Mbak. Nah, sekarang kita rubah menjadi ruang pameran Carito dari Ombilin. Jadi dimanfaatkan ya untuk Ya, ini ya. ruang pameran. Luar biasa. Nah, Ini dulu bar tempat. iya betul Mbak. Nah ini puing-puing untuk pembuatan batu esnya Mbak. Mm-mm. Nah untuk komponen-komponen yang lainnya itu banyak yang tidak kita temukan. Tidak ditemukan. Ini yang menarik Bang, dari tadi menarik perhatian saya. Nah ini wayang. Wayang Sawalunto Mbak. Jadi untuk wayang Sawalunto ini para pekerja kita kan paling banyak didatangkan dari Pulau Jawa Mbak. Betul. Nah mereka yang para pekerja dari Pulau Jawa itu yang punya bakat kesenian membuatlah kesenian wayang juga di Sawalunto Mbak. Ini menceritakan kisah tentang pekerja paksa dalam mengambil batu bara, kisah orang rantai Mbak. Ini katanya harus pindai scan. Saya boleh coba nggak? Silakan Mbak, itu aktif ya Mbak. Mari kita coba pemirsa. Pindai dulu, baru Ya, Carito ada. dari Ombilin. Betul Mbak. Gimana bentuknya nih wayangnya? Jadi langsung terlink ke YouTube ternyata pemirsa. Jadi kita bisa lihat secara online pertunjukan wayangnya nih. Nih. Wayang Sawah Lunto. Saya melanjutkan perjalanan menuju salah satu objek wisata yang paling menarik untuk mengenal sejarah penambangan batu bara Sawalunto. Selamat datang di Museum Situs Lubang Tambang Suro. Bang Frans, halo Ya. Bang. Selamat Agnes. siang, selamat datang. Terima Kak. kasih Bang. Selamat datang di museum kita, Museum Lubang Tambang Batu Bara Suro. Terima kasih. Aku boleh diajak Bang masuk. Boleh, silakan. Jadi memang sebelum kita melihat seperti apa bekas area kerjanya, saya akan mengajak kakak dulu untuk melihat berbagai macam koleksi kita. Boleh sekali. Mengenai sejarah tambang. Ya, dari mana? Sini. Nah, di sini Oke. Kak, mari. Silakan Kak. Nah, ini ruangan galeri informasi kita mengenai sejarah tambang Kota Sawalunto, khususnya di era pemerintahan kolonial Belanda. Sekaligus menjawab mungkin pertanyaan kakak,
Museum Lubang Tambang Batubara Suro itu sebenarnya memang lubang tambang Iya. atau memang lubang yang dipaksa untuk menambang di area tersebut gitu. Nah, Gimana ceritanya tuh Bang? aslinya kalau dilihat dari sebaran peta lubang tambang Suro itu tidak ada di dalam peta kan. Oh iya. Nah, ini dia. Ada 10 tuh berarti ya lubang tambangnya. Benar sekali. Jadi aslinya lubang tambang batubara Suro itu punya nama Mount Mine Sugar gitu, atau lubang tambang Sugar. Sugar. Nah, sebelum akhirnya kita kenal dengan sebutan lubang tambang batubara Suro pada hari ini gitu. Nah, itu sebenarnya diangkat dari berbagai macam versi informasi untuk lebih mengenal dari lubang ini gitu. Jadi menurut buruh etnis Jawa menyebut bahwa lubang ini dibuka pada tanggal 1 Suro, 1 Muharram kalender Jawa. Oh begitu. Nah, sekarang letaknya di bawah Suro atau Surau kita. Surau, oke. Nah, ada salah satu pada masa itu yang mandor, yang kerjanya sangat baik pada masa itu, namanya Surono. 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 Oh, Jadi Surau Surono, akhirnya lubang ini lebih akrab dikenal dengan sebutan Lubang Suro. Batubara Suro. Tapi dulunya lubang Sugar. Jangan salah informasi pemirsa. Sebelum masuk ke dalam lubang tambang, pengunjung wajib memakai topi pengaman dan sepatu bot. Atau ada. Nah ini gimana Bang? Pas nggak? Nah, nanti bisa di setel Kak, ada penyertanya. Oh ya. Oke. Mari Kak. Terima kasih Bang. Pemirsa, kita akan masuk ke dalam lubang Suro ya Bang Pran ya. Iya benar. Rencananya sampai ke lantai 2 Bang? Kita menyentuh level terjauhnya yang saat Level ini. terjauhnya? Nah, yang udah kita buka untuk jalur wisatawan. Oke pemirsa, ayo kita lihat seperti apa. Lubang tambang Suro menjadi saksi akan sejarah kelam yang menimpa orang rantai. Seperti yang tadi saya ceritakan pemirsa, kolonial Belanda membawa tahanan politik dan kriminal dari Pulau Jawa untuk dijadikan pekerja tambang. Mereka dibawa ke Sawalunto dengan kaki dan tangan dan leher dirantai, sehingga tidak melarikan diri. Dari sinilah sebutan orang rantai melekat pada diri mereka. Yang berada di level 1 bekas area kerja dari narapidana tersebut. Nah, jadi sekarang ini saya bukan hanya sekedar melihatkan atau memperlihatkan atau menunjukkan kepada kakak batu bara sisa tambang dari orang rantai tersebut, saya juga akan memperlihatkan salah satu tempat yang di balik kejayaan tambang batubara Sawalunto ada sejarah pahit yang menemaninya. Jadi ini level 1. Di bawah ada level 2, begitu selanjutnya terus turun ke bawah Kak, sampai ke level 6. Totalnya 250 meter untuk wilayah lubang tambang Sugar atau lubang tambang batubara Suro. Sekarang kita menuju ke level 2. Iya, ini yang baru saja Persiapkan. Bukan direnovasi ya, di apa ya? Bilang bahasanya Bang. Dibuka ya untuk wisatawan ya. Level 2. Wisatawan. Oke. Kebetulan setelah ini dibuka, hari pertama itu tamu yang datang dari Belanda saat itu Kak. Oh ya. Wow. Nah, kita sudah langsung ketemu dengan permukaan. Bang, ini batu bara nih. Permukaan batu bara, tapi mungkin tidak terlihat dengan sempurna karena masih tertutup. Iya. Bukan stalaktit atau stalagmitnya yang baru saja kita bersihkan. Wow, Bang, ini keren sekali, Bang. Hati-hati ya, Kak. Terima kasih, iya, Bang. Oh my God. Ini dia. Wow. Berlian hitam dari kota Bang, Solo. ini serius. Inilah hasil kerja atau sisa galian batu bara dari para narapidana tadi, Kak. Ini berarti ini pemirsa kiri, kanan, dan atas ya Bang. Jadi kiri kanan atas bawah Kakak sebenarnya ada batu bara itu. Bawah juga. Jadi dengan kata lain kakaknya sekarang berjalan bukan di samping batu bara, melainkan di dalam batu bara. Di dalam batu bara. Setiap orang yang berkunjung ke Lubang Suro akan mengenang para leluhur yang berjasa membangun kota Sawalunto, membangun Indonesia.
Saya bisa katakan bahwa seluruh isi kota Sawalunto adalah warisan budaya yang begitu berharga. Alhamdulillah. Termasuk bahasanya, yang juga sudah berusia lebih dari 100 tahun. Pulang dari SMP ngantar anak aku tadi. Nggak ketok ke emakku tadi. Tuh dek kayak bengok-bengok di situ ndak ada, pikir celongak-celongok dewean ke orang bongak. Iya, anak aku udah pulang. Aku ditinggal sama dia dewean. Sini lah kita kasih tahu gini nih. Aku tadi di bisi lah kawan aku ada iges nak selunto tuh kayak kecil dia mau makan pali aku, pali cinta. Bahasa Tansi lahir dari pencampuran tidak kurang dari 10 bahasa. Jawa, Sunda, Madura, Bali, Bugis, Batak, Cina, Minangkabau, Belanda, dan Melayu. Jadi Tangsi itu sebenarnya kan kompleks satu tempat bangunan untuk penampungan buruh dulunya gitu. Lalu di sana bertemu berbagai etnis yang dalam kehidupan kesehariannya menggunakan bahasa Tangsi itu. Tahun 2018, bahasa Tansi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kemendikbud. Waalaikumsalam. Ini dia. Salam kenal Ibu Agnes dari Daik TV. Ini Agnes wajah baru. Sukri SNW, lope-lope yoga. Wajah yang selalu viral di pariwisata. Yang ini salah satu artis Sawalunto yang dari Sikalang. Amin ya Allah. Terkenal dengan paling cintanya nih udah. Amin. Jadi satu kampung ini Bu dari leluhur yang sama datang. Iya betul. Dari Jawa, Pulau Jawa. Betul. Pulau Jawa di mananya? Kalau Bu Eng Cilacap, Bapak di Cilacap, di sini kebetulan perkumpulan Cilacap ada orang-orangnya. Mohon maaf agak keras tapi tidak kasar. Tekanan nadanya tuh keras. Misalnya kayak gini. Ini kan sebetulnya kan biasanya nih. Neng, ambil wedang nih Neng. Yang mana nih? Kan itu biasa. Neng, wedang nih ke yang mana? Dia pasti gitu. Itu Cilacap. Ya. Bu Eng dan Bu Neng, gimana melestarikannya Bu? Kalau melestarikan bahasa Tangsi ini. Ya, itu pertanyaan yang udah sering ditanya Mbak Agnes. Kalau melestarikan tuh sebetulnya nggak perlu pakai arus kayak gitu. Memang sehari kayak gini, ya itu udah ngelestariin. Jadi kok Mbak Agnes tanya nanti di suatu tempat jangan melestarikan ya. Gimana cara ngelestariin bahasa kini? Nah gitu Mbak Agnes. Ngelestariin. Bukan ngelestarikan, tuh keren habis. Ngelestariin. Bu, gimana cara ngelestariin bahasa ini? Wih keren. Udah bisa ya Bu? Betul, udah pinter. Sawalunto menyimpan sejuta cerita di balik bangunan-bangunan tua warisan kolonial. Saya dipenuhi kekaguman, namun juga pilu dan haru. Namun perjalanan saya di kota wisata tambang Sawalunto belum berakhir di sini. Ini apain? Saya lihat tumbuh-tumbuhan. Ini kan bunganya warna kuning sama pink, ini daun. Sawalunto tidak hanya tentang sejarah pemirsa. Ada begitu banyak daya tarik yang memesona di Sawalunto.